Siapa yang merasa dirinya cantik? Kalian yang merasa cantik? Siapa yang merasa dirinya ganteng? Mosok. Kata istri saya ganteng. Nah, banyak orang yang apa ya, yang berusaha. Ini berusaha ya. Berusaha untuk apa? Berkata, oh ya, aku kuat. Ya, seperti kita ada deklarasi gitu ya. Saya kuat. Saya percaya diri. Saya luar biasa. Ya kan? Banyak orang yang gampang tuh ngomong seperti itu. Benar nggak? Kan? Tapi kadang-kadang ketika dia ngomong seperti itu, di dalam hatinya dia merasa nggak berharga. Dia merasa kehidupan dia nggak ada harganya. Aku ditolak. Aku merasa nggak cukup. Ya kan? Kadang apa yang kita ucapkan ini di luar adalah kebalikan dari yang di dalamnya. Benar nggak? Itu namanya apa? Apa yang kita ucapkan tidak sesuai apa yang di dalamnya. Itu namanya apa? Munafik. Ya. Ini jangan sampai tertuduh dengan kata-kata itu ya. Ya kan? Karena ini kita mau tegaskan perbedaannya kita hidup di dalam Taurat dan di dalam kasih karunia. Ya. Nah, sering orang berkata aku kuat, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia rapuh. Dia merasa nggak kuat, ya, tapi tak kuat-kuatnya Pak Sam. Ada orang seperti itu. Ya. Ya, kalau nggak kuat ya terus terang aja nggak kuat gitu. Ya. Nah, ada seorang mahasiswi berkata seperti aku dikasihi, aku cantik, ya. Tapi kenyataannya dia merasa nggak dikasihi, dia merasa nggak cantik, dia merasa nggak sempurna, dan dia berusaha untuk mencari penerimaan dari luar gitu. Ya, dan itu sering aku jumpai waktu aku kos di Jogja dulu. Ya, banyak orang tahu-tahu di kamar kos laki itu nangis. Ya. Kok kamu nangis kenapa? Dia jauh dari orang tuanya. Dia merasa kok aku di sini sekarang. Padahal tiap hari ada yang merawat aku, tiap hari ada yang mengasihi aku, ada yang menyiapkan makananku, tiap hari ada yang mengingatkan aku. Hari ini dia kos dan tidak ada siapa-siapa. Ya, padahal ada kami semua. Satu kos ada 2 orang. Kurang ramai apa? Ya kan? Tapi dia masih merasa sendiri. Belum lama juga ada seorang teman juga, saya anakku mau ke psikiater, saya, loh kenapa? Gitu. Karena dia merasa di kos ini tertekan, dia sendirian di Jogja. Terus saya hubungkan sama temanku, kalau nih anak ini ke komunitas, hanya dia dalam komunitas itu, ya, dia merasa tidak sendirian, dia kuat lagi. Ya. Nah, ini gambaran banyak orang yang mencari nilai dirinya sendiri dari dunia itu seperti itu. Ya. Karena apa? Karena dia tidak memahami kasih Allah. Di dunia, satu sisi orang menerima kita, di sisi lain orang mencemooh kita. Di dunia, satu sisi orang bisa menghargai kita, di sisi lain ada orang yang merendahkan martabat kita, merendahkan kehidupan kita, benar nggak? Ya kan? Dan yang kita pikir biasanya apa? Yang negatif. Ya kan? Yang merendahkan kita, yang menuduh kita, ya. Wah, aku masih kurang lagi, ternyata aku belum cukup baik, ternyata aku belum cukup berprestasi, ya, seperti itu. Nah, masalah utama manusia itu apa? Kebutuhan dasarnya apa? Setiap orang butuh apa? Dikasih butuh nggak? Butuh. Diterima butuh nggak? Dihargai butuh nggak? Ya, merasa bernilai itu butuh nggak? Butuh nggak? Ya. Nah, ini kebutuhan yang universal. Kebutuhan manusia secara umum seperti itu. Dia pengen dikasih, dia mau diterima, dihargai, merasa bernilai. Yang jadi masalah, banyak orang yang merasa nggak dikasihi. Banyak orang yang merasa nggak layak, nggak bisa diterima, dan merasa gagal. Bahkan dalam kekristenan pun seperti itu. Ya. Merasa masih selalu kurang di kehidupan gereja, tidak semua baik-baik aja. Masih ada, kamu masih golongan seperti ini, kamu
jangan ikut-ikut dia di sini, kamu jangan kelompok sama. Di gereja pasti ada yang sering seperti itu. Ya. Kamu merasa, wah aku nggak cukup baik, aku bukan level mereka, ada seperti itu. Ya, nah, itulah senjata iblis di situ. Ya. Salah satu yang paling kuat apa? Rasa bersalah, rasa terhukum. Itu senjata iblis. Ya. Untuk apa? Untuk menipu kita. Ya. Senjata iblis dengan rasa bersalah, rasa terhukum itu akan membuat orang, saya rohani karena saya merasa bersalah. Ya. Rasa bersalah tapi dibungkus dengan rohani. Padahal itu bukan dari Tuhan. Wah, aku masih harus lakukan ini Tuhan. Aku harus bayar harga dulu nih. Atau aku harus doa dan puasa untuk aku mencapai ini, untuk mencapai perkenananmu. Ini usaha-usaha rohani untuk Tuhan berkenan, untuk layak di hadapan Tuhan. Oh ya, aku harus kursus dulu. Aku sebelum memimpin pujian, aku harus baik dulu. Aku sehari ini nggak boleh ribut sama suamiku atau nggak boleh ribut sama anakku. Aku harus baik-baik saja. Begitu salah dikit, ribut dikit, nanti tertutup ketika melayani Tuhan atau sudah khotbah. Itu sering dialami oleh orang-orang Kristen sendiri. Ya. Nah, bagaimana kebenarannya? 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Baca. 1 Korintus. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Yesus adalah kebenaran kita. Intinya di situ. Ya. Yesus menjadi kebenaran kita. Dia menjadi kekudusan kita. Dia menjadi penebusan kita. Tidak ada yang lain. Bahkan bukan kita sendiri. Ya. Artinya apa? Kita tidak perlu menciptakan kebenaran diri kita sendiri. Supaya kita diterima, supaya kita layak, tidak seperti itu. Ya. Kita nggak perlu menciptakan kebenaran kita sendiri, karena kita menerima kebenaran, menerima kekudusan, menerima penebusan itu dari Yesus. Kita sudah menerima yang sempurna, dan itu cukup, jangan ditambah-tambahin. Amin. Nah, Roma 4 ayat 5. Supaya kuat ya, di firman ini memang kita butuh kuat di sini supaya apa? Ini akan merubah pola pikir kita. Roma 4 ayat 5. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kebenaran itu diberikan, bukan dicapai. Amin. Kamu terima kebenaran, bukan kamu mencapai kebenaran. Tidak. Ya. Jadi Allah membenarkan orang yang percaya, bukan yang berusaha. Amin. Jadi kalau kamu mau berusaha nih, kamu tidak dengan kebenaran Allah. Tapi kalau kamu terima kebenaran Allah, kamu sudah dibenarkan. Gitu ya. Enak tuh, sederhana, tinggal terima. Bentar biar ngomong, tinggal terima kok. Ya. Tidak perlu doa dan puasa, tidak perlu nyembelih korban lagi. Boleh sih nyembelih korban, kita makan bersama-sama. Kita dapat dampaknya juga sih. Ya. Sekarang Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Satu orang aja waktu itu Adam, semua kita jadi orang berdosa. Nah, oleh ketaatan satu orang juga, yaitu Yesus,
kita semua dijadikan benar. Amin. Ya, jadi bukan hanya dianggap benar, kalau bukan dianggap benar, ya, tapi dijadikan benar, diciptakan menjadi benar. Itu identitas kita. Ya. Nah, caranya gimana? Prosesnya 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu kan terjadi apa? Pertukaran, toh. Dia yang apa? Tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, ditukar. Ya. Dan kita yang dosa, ya, dijadikan benar. Ini terjadi pertukaran ilahi di sini. Ya. Ini pertukaran yang paling bersejarah di seluruh dunia. Yesus menjadi dosa supaya apa? Supaya kita menjadi benar. Ditukar. Nah, terus berarti Yesus sekarang kondisinya dosa? Enggak. Kenapa? Dia sudah kalahkan dosa. Dia kalahkan tuntutan hukum Taurat, dia sudah penuhi semua. Dia bangkit, dia hidup, ya, karena dia sudah menang atas maut. Amin. Nah, sehingga oleh kenyataan itu kenyataannya yang harus kita sadari. Sekarang kita ada dalam identitas baru kita. Identitas baru yang seperti apa? Ya, yang cantik tadi, yang ganteng tadi. Amin. Amin. Ya, kita lihat di mata Allah kita seperti apa. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Jadi ini bukan kata Pak Sam, bukan kata orang, bukan katanya, tapi ini kata Allah sendiri, kata Yesus sendiri. Pernyataan dari Yesus sendiri seperti apa? Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Jadi di mata Allah, menurut firman ini, kita adalah kudus. Amin. Tidak bercacat. Amin. Sempurna di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Di hadapan Allah loh, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia kita masih dicerca, masih bisa dinyek-nyek, bisa diejek-ejek, bisa direndahkan. Mau ikut mana? Di hadapan manusia apa di hadapan Allah? Yang penting di hadapan Allah. Karena hidup kita, masa depan kita bersama dengan Allah. Ya. Di hadapan Allah kita kudus, nggak bercacat dan sempurna, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Amin. Ya. Terus apakah kita hanya diterima sebagian? Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita diterima sepenuhnya. Amin. Amin. Ya. Kita diterima, kita dikasih, kita disenangkan oleh Allah itu sepenuhnya, nggak sebagian aja, penuh semuanya, semua kehidupan kita ini, ya, nggak sebagian. Amin. Nah, disempurnakannya sampai kapan? Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab
oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Amin. Selamanya, bukan sementara ya, selamanya. Jadi kalau kita mengampuni orang pun, mengampuni anak kita, siapapun ya selamanya. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, ada yang bisa nggak mengguncangkan kasih Allah itu? Ada yang bisa nggak membatalkan kasih Allah itu dari hidup kita? Ada nggak yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kan jadi pertanyaan itu. Oke, Yesus, aku benar selama-lamanya. Kalau misalkan aku mengalami ini Tuhan, atau aku melakukan ini Tuhan, bisa nggak itu membatalkan itu semua? Ya, kita lihat Roma 8 ayat 38 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Kurang apa tuh? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, entah itu masalah kita, kegagalan kita, atau masa lalu kita, ya tidak ada yang bisa. Kekuatan lain, pemerintah-pemerintah tidak ada yang bisa gitu. Ya, aku hari ini kita masih suka ikut-ikutan ya, arahnya ya, seleweng-seleweng. Itu nggak bisa membatalkan kasih Allah kita. Tidak akan bisa memisahkan kita dari Allah. Amin. Ya, jadi ini hal yang pasti atau nggak pasti? Pasti. Dijamin atau nggak dijamin? Dijamin. Ya. Nah, kalau udah tahu ini pasti dijamin, ya udah kita ikutin aja, kan? Sederhana seperti itu. Ya. Roma 8 ayat 33. Tidak ada yang pisahkan kita. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang mengenal mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi siapakah yang bisa mendakwa kita, menuduh kita? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menuduh kita, tidak ada yang bisa mendakwa kita. Tapi kita masih bisa merasa tertuduh nggak? Bisa. Itu pilihan. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa mendakwa atau menuduh kita. Gitu. Nah, kalau nggak ada yang bisa menuduh, nggak bisa mendakwa kita, ya kita jangan merasa tertuduh lagi. Kalau kita diingatkan masa lalu kita, kalau kita diingatkan dosa kita, ya stop, jangan tertuduh lagi. Oh, itu masa lalu, itu manusia lama. Hari ini aku sudah ditebus, hari ini aku benar. Tidak ada yang bisa mendakwa lagi. Amin. Amin. Ya. Tidak bisa dihukum, masih bisa dihukum nggak ketika berbuat dosa? Masih bisa. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi apa? Pembela bagi kita. Nah, masih bisa dihukum nggak? Tidak ada yang bisa menghukum kita lagi. Coba baca lagi, yang keras. Itu Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi pembela bagi kita. Tidak ada yang bisa menghukum kita. Kita punya pembela ini. Ya. Tidak ada yang bisa menghukum kita lagi. Kita nggak bisa dipisahkan lagi. Tidak ada keadaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita masih bisa dihukum, kita berarti masih bisa terpisah daripada Tuhan. Dosa kita pun tidak bisa memisahkan kita lagi dari Tuhan. Kesalahan kita di masa mendatang
nggak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Kita sudah disegel, kita sudah dimeteraikan, kita menjadi milik Tuhan. Kita ini penghuni surgawi. Amin. Tapi kalau kita masih berbuat salah, ada konsekuensinya nggak? Masih ada konsekuensi dari kesalahan kita. Kalau kita sembrono di jalan, kita bisa kecelakaan, itu masih bisa terima. Kalau kita sembrono di dalam kita makan minum, masih bisa sakit perut, diare dan lain sebagainya. Ya, masih ada konsekuensi kesalahan, tapi itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan itu. Amin. Ya. Jadi bukan Tuhan yang menghukum kita karena kita berbuat salah, tapi perbuatan salah kita itu membawa konsekuensi gitu, dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sembrono, ya kita mengalami kehidupan yang tidak baik. Seperti itu. Ya. Kalau kita masih belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk lama, gaya hidup kita yang lama, ya kita kan menerima konsekuensinya. Gitu. Kita masih bisa sakit, kita masih bisa bingung, masih bisa stres, ya. Kita bahkan ada yang gantung diri gitu. Ya, kenapa? Dia tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia tidak menyadari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Jadi Roma 6 ayat 1 sampai 2 kita bicara. Ya, dibaca. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Kita sudah diterima tanpa syarat. Kita sudah dibebaskan daripada dosa. Bahkan dosa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Pertanyaannya, apakah kita masih boleh berbuat dosa? Ya kan? Ternyata dosa, ya boleh kita lakukan terus. Kenapa? Ya, bukan karena kita takut dihukum lagi, tapi karena apa? Kita sudah mati bagi dosa ini. Dan jangan dihidupkan lagi tadi. Kita punya identitas baru bahwa kita orang benar. Selayaknya orang benar, kita ya hidup benar. Amin. Seperti itu. Kayak ikan. Ikan harusnya hidup di darat atau di air? Di air. Kalau dia hidup di darat, dia mati apa hidup? Mati. Kalau dia hidupnya di darat, dia akan matang, kita makan. Endingnya di situ. Tapi kalau dia hidup di dalam kehidupannya yang benar, yaitu di air, dia akan hidup, dia akan beranak cucu, dia akan berkembang biak. Amin. Sama. Alam kita hari ini bukan alam dosa lagi, tapi alam benar. Kita hidup di dalam kebenaran. Jadi yang kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran itu. Amin. Nah, di dalam ini Ibrani 9:12 tadi katakan Yesus memberikan bukan penebusan yang sementara, bukan sebagian, tetapi penebusan yang kekal. Amin. Ya, jadi mulai berpikir yang benar. Mulai, oh ya, aku dikasih tanpa syarat. Aku sudah benar dalam Kristus. Aku diterima sepenuhnya. Aku berharga di mata Allah. Amin. Ya. Jadi ketika kita berkata, oh ya aku sudah cantik, ya memang aku sudah cantik. Aku sudah ganteng, ya memang aku sudah benar, sudah ganteng gitu. Aku sudah benar, ya memang aku sudah benar. Jadi apa yang kita ucapkan itu seperti kesadaran diri kita yang ada di dalam. Jangan sampai kita ngomong aku udah baik, udah benar, tapi kita masih merasa tertuduh, oh ya aku belum benar, jangan. Ya. Jadi anugerah ini harus dari dalam. Jadi apa yang kita ungkapkan keluar, ya itu yang dari dalam kita, gitu. Menyatakan yang dari dalam. Amin. Jadi jangan lihat lagi nilai diri kita ini dari apa yang dunia katakan, penampilan kita dari luar, prestasi, tapi nilai kita ini diberikan oleh Tuhan. Ya.
Saya dikasih, yuk bareng-bareng. Saya dikasihi. Saya Saya diterima. Saya diterima. Saya benar. Saya benar. Saya berharga di dalam Kristus. Saya berharga di dalam Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.